untuk menanyakan sesuatu kepada istri-istri Nabi, maka tanyakan di balik dinding. Jadi tertutup. Maka ini khusus untuk istri Nabi, wajib menutup seluruh anggota tubuh. Maka ada di bagian Mekah biasalah nonton di TV. Itu sudah pakai cadar ditutup pulang muanya. Jadi sampai mata-matanya pun tidak kelihatan. Jadi tidak ada yang kelihatan. Udah pakai bertutup pulang bertirai muanya. Nah, itu khusus untuk istri Nabi. Kemudian yang kedua yaitu bahwa wajib perempuan itu menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Nah, ini umum untuk seluruh umumnya perempuan wajib menutup anggota tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Kemudian sebagian ulama menambahkan boleh juga dia tidak menutup telapak kaki kalau seorang perempuan itu bekerja di ladang. Ada perempuan yang kerjanya di sawah di ladang, maka boleh dia membuka telapak kakinya. Jadi kalau seandainya ada perempuan pekerja, maka wajib dia menutup seluruh anggota tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. Berarti harus wajib pakai stocking, pakai kaos kaki, wajib menutup. Kemudian yang ketiga, bahwa tidak boleh antara laki-laki dan perempuan itu bergabung pada suatu tempat tanpa mahram. Artinya berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan gak ada boleh bergabung berdua-duaan kecuali bersama mahram. Nah, jadi ayat hijab ini turun pada tahun kelima ketika Nabi berada di Madinah. Wa fiha tazawwaja an-nabiyyu Juwayriyah bintal Haris. Pada tahun yang kelima juga Nabi menikahi Juwayriyah, anak dari Haris. Nah, Juwayriyah ini nama aslinya Barrah. Ketika menikah dengan Nabi, Nabi ganti dengan nama Juwayriyah. Maka kita mau ada diisi anak umpama dahulu ngarani gadis baik itu sunnah diubah dengan nama yang baik. Barrah ini juga adalah anak pemimpin Bani Musthalib. Nah, jadi ketika Nabi menikahi Barrah yang diganti nama dengan Juwayriyah, akhirnya Bani Musthalib semuanya masuk Islam. Wa Raihanah bint Zaid. Pada tahun yang kelima Nabi juga menikahi perempuan yang bernama Raihanah binti Zaid. Wa fiha ghazwatul Khandaq wa hiya al-Ahzab. Pada tahun yang kelima juga terjadi peperangan yang namanya perang Khandaq, parit. Jadi khawatir diserang oleh musuh tiba-tiba, maka melalui isyarat Salman Al-Farisi. Jadi Salman itu orang Persia, itu memberikan pendapat kepada Nabi agar supaya Madinah itu dikelilingi dengan parit, sehingga kalau seandainya musuh datang tiba-tiba dia tidak bisa langsung menyerang, paling tidak cari kayu dulu hendak nyemberangi parit. Itu perang Khandaq. Wa ghazwatu Bani Quraidah ba'dal Khandaq, dan juga perang Bani Quraidah itu setelah peperangan Khandaq. Wa fiha ghairu dzalik, dan pada tahun yang kelima itu juga terjadi peristiwa-peristiwa yang lain. Wa fi sanati sadisati kanat ghazwatul Hudaybiyah. Pada tahun yang ke-6, artinya Nabi sudah masuk tahun yang ke-6 berada di Madinah. Kanat ghazwatul Hudaybiyah. Terjadilah perang Hudaybiyah. Wa hiya qurbu Makkah. Hudaybiyah itu nama
sumur. Jadi sumur Hudaybiyah antara Mekah dan Madinah. Di sana terjadi peperangan. Satu tempat yang mendekati Mekah, Mustahillu Dzulqa'dah. Perang Hudaybiyah itu terjadi ketika mulai muncul bulan Dzulqa'dah. Artinya di awal-awal bulan Dzulqa'dah terjadi perang Hudaybiyah. Wa kanu 1400. Ketika Nabi dari Madinah menuju Mekah itu membawa sahabat, jumlahnya sekitar 1.400 orang. Wa bai'un nabiyya bai'atar ridwan tahta asy-syajar. Dan para sahabat yang jumlah 1.400 orang itu semuanya berbaiat, berjanji setia dengan Nabi. Maka perjanjian itu disebut dengan bai'atur ridwan. Kejadiannya di bawah sebuah pohon yang ada di dekat Hudaybiyah. Pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar, pohon itu ditebang oleh Sayyidina Umar. Jadi ceritanya dari Madinah Nabi ke Mekah itu di awal-awal bulan Dzulqa'dah. Tujuan Nabi bukan berperang, Nabi hendak umrah. Jadi membawa rombongan jamaah para sahabat kurang lebih 1.400 orang tanpa membawa peralatan senjata. Memang bukan hendak berperang. Jadi bujur-bujur hendak umrah. Ketika sampai di Hudaybiyah, Nabi tidak bisa masuk belum ke Mekah. Datang orang-orang Quraisy menanyakan apa tujuan datang ke Mekah. Maka Nabi tidak langsung menjawab apa tujuan Nabi, tapi Nabi utus Sayyidina Utsman masuk ke Mekah, langsung menemui tetua-tetua kafir Quraisy. Apa menyebutkan tentang tujuan Nabi ke Mekah, bawa rombongan banyak 1.400 orang. Rupanya terdengar isu Sayyidina Utsman ditangkap di Mekah. Bahkan terdengar berita dibunuh pula. Maka ketika itu para sahabat yang jumlahnya 1.400 ini gimana nih? Kalau seandainya diserang oleh kafir Quraisy bagaimana? Sementara tidak ada bawa senjata apapun. Kalau seandainya diserang orang dengan peralatan perang yang komplit bagaimana? Maka ketika itu para sahabat berbaiat dengan Nabi. Baiat disebut dengan baiatur ridwan. Di antara baiat janji itu bahwa para sahabat sedikit pun tidak akan mundur, sedikit pun tidak akan bercerai-berai meskipun diserang oleh kafir Quraisy dengan peralatan perang yang cukup, peralatan perang yang komplit meskipun tangan kosong gitu. Pokoknya kalau mesti kita mati-matian. Yang jelas kita 1.400 orang ini tetap kumpul. Ketika diserang kita lawan semampunya, mundur maka ada itulah. Jadi ibaratnya ini perjanjian bai'atur ridwan ini bujur-bujur bewani lah. Mati-mati mundur maka ada itulah. Itu bai'atur ridwan namanya. Rupanya baiat para sahabat dengan Nabi ini diketahui oleh kafir Quraisy. Rupanya takutan juga ya. Bapalah, kalau bahasa kita bapalah hendak menyerang orang loh. Orang itu istilahnya tuh bukan sangkut mati, memang hendak mati. Malah kayak kita bakal lagi. Orang memang hendak mati, maka dilawan nih. Jadi ketika itu Utsman bin Affan yang ditangkap dikembalikan ke Nabi. Dan pada tahun itu tidak sempat terjadi pertempuran karena sama-sama menjaga kehormatan Baitul Haram. Jadi para Mekah. Jadi kan Baitullah itu tanah haram itu salah satunya haram, bertumpah darah di sana. Maka karena saling menjaga, saling menghormati tanah haram Mekah, mereka antara Nabi dengan kafir Quraisy tidak jadi peperangan. Tapi disebut juga dengan perang. Jadi Ghazwatul Hudaybiyah namanya. Perang Hudaybiyah meskipun
tidak terjadi pertempuran, karena sama-sama menjaga kehormatan Baitul Haram. Wa fiha qahtun nas fastasqa lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tasuqu fi Ramadan. Pada tahun yang ke-6 Hijrah, kaum muslimin itu tertimpa kekeringan. Apa bahasa kita? Dilanda kemarau. Maka Nabi pun bersama para sahabat melaksanakan sholat istisqa. Pas pada bulan Ramadan turun hujan. Jadi ketika ditimpa musim kemarau kekeringan, Nabi melaksanakan sholat istisqa bersama para sahabat. Di bulan Ramadan turun hujan. Wa fiha ghazwatu Bani Lahyan. Pada tahun yang ke-6 dari Hijrah terjadi pula peperangan yang namanya Perang Bani Lahyan. Bani Lahyan itu tuh nama kabilah ya, nama suku, nama kabilah. Mereka berkhianat dengan Nabi. Ketika Nabi mengirim utusan untuk berdakwah, untuk mengajarkan Al-Quran, ditangkaplah oleh kabilah Bani Lahyan, dan utusan Nabi dibunuh oleh Bani Lahyan. Maka Nabi pun bersama sahabat dari Mekah menyerang Bani Lahyan. Cuman tidak sempat terjadi pertempuran karena Bani Lahyan kabur. Jadi modelnya warni belakangan. Nabi mengirim para sahabat untuk mengajarkan Al-Quran di suatu wilayah, ditangkapi, dibunuhi. Padahal antara Nabi dengan Bani Lahyan itu sudah ada perjanjian, ada saling musik, berarti dia khianat. Maka memang tidak ada ruang bagi pengkhianat. Maka Nabi pun membawa pasukan menyerang Bani Lahyan. Cuman ketika sampai di tempat, Bani Lahyan kabur, tidak sempat berperang. Wa ghazwatul Ghabah. Dan pada tahun yang ke-6 pula terjadi yang namanya Perang Ghabah. Ghabah itu nama satu tempat antara Mekah dan Madinah. Terjadi peperangan di sana. Wa ghairu dzalik, dan selain yang demikian itu, artinya banyak lagi peristiwa lain yang terjadi di tahun yang ke-6 Nabi Hijrah. Wa fi sanati sabi'ati kanat umratul qadha. Pada tahun yang ke-7 terjadi suatu peristiwa, yaitu Nabi menunaikan umrah. Artinya mengqadha umrah di tahun yang ke-6 bulan Zulqa'dah. Nabi hendak umrah tidak bisa karena memang dicegah oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy meminta agar supaya Nabi hendak umrah tahun depannya. Nah, maka pada tahun yang ke-7 Hijrah Nabi melaksanakan umratul qadha. Nah, umrah qadha artinya mengqadha umrah yang tahun ke-6 tidak jadi. Mustahilul Dzulqa'dah minha. Artinya bertepatan awal masuk bulan Zulqa'dah. Karena di tahun yang ke-6 pas awal bulan Zulqa'dah Nabi berangkat dari Madinah ke Mekah hendak umrah, tapi di Hudaybiyah dicegah. Kemudian terjadilah perjanjian, kalaupun hendak Nabi umrah tahun depan, maka Nabi boleh. Nah, tahun depannya yaitu tahun ke-7 Hijrah, pada bulan Zulqa'dah awal-awal bulan, Nabi pun hendak melaksanakan umrah. Jadi mengqadha umrah yang terjadi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi alfain wa saqa min al-madinati sittina budna banaharaha wa aqama bi Makkah salatan wa raja'u fi
ketika Nabi melaksanakan umratul qadha, yang semulanya Nabi membawa sahabat 1.400 orang tanpa peralatan senjata apapun. Nah, tahun yang ke-7 Nabi umrah, kali ini Nabi datang dengan membawa rombongan 22.000 para sahabat dan komplit dengan senjata. Kenapa Nabi membawa senjata? Khawatir, karena memang orang kafir Quraisy itu memang tidak bisa dipegang janji itu, tidak dipercaya. Karena dahulu Nabi diserang, tidak diperangi. Nah, kali yang kedua Nabi datang komplit bawa senjata. Tapi tujuan Nabi bukan tidak berperang, tujuan utama umrah, senjata jaga-jaga. Karena pengalaman tahun yang ke-6 tidak diserang. Di tahun yang berikutnya Nabi komplit bawa senjata. Kalau bahasa kita bawa parang, bawa tombak, bawa panah, bawa tameng, semuanya. Intinya hanya umrah, tapi senjata jaga-jaga, mana tahu diserang tiba-tiba. Wasaqa minal madinati sittina budna, dan Nabi membawa dari Madinah ke Mekah 60 hewan sembelihan. Jadi dari Madinah ke Mekah bawa binatang sembelihan, jumlahnya 60. Panaharaha, maka 60 hewan sembelihan itu Nabi sembelih ketika Nabi berada di Mekah. Wa aqama bi Makkah salasa, Nabi pun sempat menetap di Mekah 3 hari. Nah, 3 hari Nabi di Mekah itu tidak satupun kafir Quraisy yang berani macam-macam, karena komplit punya. Waktu sebelum komplit tidak diperangi, karena sama-sama menjaga kehormatan Baitul Haram, tidak jadi perang. Nah, tahun berikutnya Nabi membawa senjata semuanya. Dan ketika Nabi masuk ke Mekah aman, tidak ada orang kafir Quraisy yang mengganggu. Wa raja'u fiha, setelah 3 hari di Mekah, Nabi pun pulang ke Madinah. Wa fiha ghazwatu Khaybar, pada tahun yang ke-7 terjadi peperangan yang namanya perang Khaybar. Perang Khaybar ini Pak, Khaybar itu nama sebuah tempat, sebuah kota yang didiami oleh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi punya tempat sendiri, itu Khaybar. Jadi Khaybar itu kota yang memiliki benteng, sebuah kota dikelilingi oleh tembok besar, benteng. Nah, di dalamnya itu kota orang Yahudi di dalamnya. Nah, pada tahun yang ke-7 terjadi perang namanya perang Khaybar. Kenapa? Sebab karena orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar itu Bani Quraisyah, ketika perang Khandaq, kan perang Khandaq itu orang Yahudi beserta orang-orang Arab bersatu. Ini Arab Badui ini bersatu dengan orang Yahudi hendak menyerang Madinah. Nah, dalam penyerangan itu yang paling vokal, paling paniitiaannya, paling berhebat hendak menyerang Madinah itu yang Bani Quraisyah, yang pada akhirnya pada perang Khandaq mereka bisa dibubarkan. Nah, kemudian Nabi langsung mendatangi tempat mereka di Khaybar. Jadi di Khaybar itu kurang lebih Bani Nadir 6 hari dikepung. Jadi karena suatu kota yang didinding oleh tembok tinggi, benteng, 6 hari dikepung oleh kaum muslimin, dan pada akhirnya mereka pun menyerah. Kemudian Yahudi Bani Nadir yang berada di Khaybar diusir. Memang ketika lagi digaduh di Madinah atau orang Yahudi, usir semuanya. Jadi kenapa diusir? Bukan salah orang Muslim. Perjanjian itu sudah, kalau bahasa kita, ditandatangani tapi khianat.
berjanji khianat, menyalahi itu orang Yahudi. Jadi diusir. Jadi ada suatu peristiwa terjadi pada masa perang Khaybar. Jadi ketika orang-orang Yahudi itu sudah ditaklukkan dalam perang Khaybar, rupanya ada seorang perempuan Yahudi datang menemui Nabi dengan membawa semangkok sop kikil kambing. Karena memang Nabi itu paling suka makan kikil kambing. Orang Yahudi ini berhadiah, memberi hadiah kepada Nabi sop kikil kambing. Karena itu hadiah, Nabi pun memakan. Cuman belum sempat dimakan, malaikat Jibril datang memberitahukan bahwa kikil kambing itu diracuni. Maka Nabi tidak sempat memakan. Cuman ada satu orang sahabat langsung menolak pendapat, langsung memakan menelan. Seketika itu sahabat itu mati seketika. Jadi bukan main, racunnya ganas. Jadi tujuannya hendak meracuni Nabi. Cuman ketika Nabi hendak menjawab, Jibril menyampaikan kepada Nabi kada jadi memakan. Para sahabat, ada satu sahabat yang sempat memakan. Seketika itu juga mati di tempat, meninggal di tempat, ganas racunnya. Maka ketika itu Nabi, kalau bahasa kita patah diam lagi. Kalau hingga memanggil lagi, apa maksud Nabi ini? Akhirnya Nabi kerahkan para sahabat untuk mencari perempuan Yahudi dari mana. Ketika itu ditemukan, ditangkap, dihadapkan ke Nabi. Nabi tidak mau ngomong, tapi Nabi bertakut. Apa masalahmu? Engkau berhadiah kikil kambing, kenapa diracuni? Perempuan Yahudi itu pun menjawab, ujar perempuan Yahudi, aku bermaksud hendak mengetahui engkau ini muncul ke Nabi kata enggak? Betul. Kalau bahasa kita dites Nabi itu. Kata perempuan Yahudi itu, kalau seandainya engkau Muhammad betul-betul Nabi, maka apapun tidak akan bisa membahayakanmu karena kau dijaga. Tapi kalau seandainya engkau bukan Nabi, maka engkau akan celaka. Jadi memang dites, Nabi dites, diracuni, tapi memang Allah menolong Nabi. Jadi ujar orang Yahudi pada perempuan Yahudi, kalau memang kau bujur-bujur utusan Allah Nabi, engkau tidak akan bisa dibahayakan oleh apapun juga. Tapi kalau seandainya engkau bukan Nabi, mudah-mudahan Allah mencelakakanmu. Nah, jadi dengan alasan Yahudi seperti itu tadi yang Nabi pun memaafkan. Itu Yahudi Madinah, Yahudi Khaybar. Tiba-tiba memberi sop kikil kambing. Itu bisa jadi juga kita musuh tiba-tiba begini ya, sop kambing, hati-hati ya. Ini Yahudi Madinah, tadinya apa Yahudi Khaybar yang ada di Madinah. Wa Islamu Abi Hurairah wa Imran bin Husain. Pada tahun yang ke-7 Hijrah masuk Islamlah Abi Hurairah. Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, sahabat Nabi, periwayat hadis paling banyak. Jadi termasuk orang yang akhiran masuk Islam, tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena Abu Hurairah ini selalu bersama Nabi. Jadi umpat Nabi terus. Akhirnya Abu Hurairah ini paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi memang gawiannya ada yang lain. Kenapa aja para sahabat yang lain-lain itu kada banyak meriwayatkan hadis? Karena para sahabat yang lain itu ada kesibukan lain juga. Jadi memang kumpul Nabi, tapi ada selamanya setiap waktu bersama Nabi. Kalau Abu Hurairah itu betul-betul setiap saat bersama Nabi. Karena termasuk ahlu suffah, orang-orang yang diam di emperan masjid. Jadi gawian bujur-bujur ahlu suffah. Jadi gawian apa? Jadi
kemana Nabi di situ Pak. Di mana Nabi pengajian ada terus. Ya apa ada banyak kapal. Jadi Abi Hurairah. Jadi kalau dihitung-hitung termasuk orang yang lambat dia masuk Islam karena tahun ke-7 Hijrah itu Abi Hurairah masuk Islam. Kemudian Imran bin Husain juga masuk Islam. Wa fiha tazawwaja an-nabiyyu Maimunah bintal Harisi wa Safiyah bint Huyayy wa Ummah Habibah binti Abi Sufyan. Pada tahun yang ke-7 itu Nabi juga menikah dengan Maimunah bintil Haris, Safiyah binti Huyayy, kemudian Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Berarti 3 dalam setahun. Wa fiha ba'atha sallallahu alaihi wasallam ar-rusul ila al-muluk. Pada tahun yang ke-7 mulailah Nabi mengutus utusan-utusan untuk menemui raja-raja yang ada di sekitaran Mekah, artinya negara-negara tetangga. Jadi negara-negara tetangga yang berdekatan di Arab, mulailah Nabi mengirim utusan-utusan, mengirim surat kepada raja-raja. Nah, kiriman surat itu tentunya Nabi mengajak untuk masuk Islam. Wattakhazal khatima li khatmil kutub. Dan Nabi membuat cincin, dan cincin Nabi itu dijadikan untuk cap, artinya mentok surat-surat yang dikirim kepada para raja. Jadi surat-surat yang dikirim oleh Nabi kepada para raja melalui utusan-utusan yang Nabi utus, setelah selesai ditiken, dicap gitu. Jadi cap Nabi itu cincin, cap. Nabi mencap surat-surat yang dikirim ke raja-raja tetangga. Wa fiha tahrimul humuril ahliyah. Pada tahun yang ke-7 juga mulailah diharamkan himar ahliyah. Himar ahliyah itu Pak, himar tunggangan, himar jinak. Jadi yang tunggangan orang pakai himar itu himar jinak, tunggangan itu haram dagingnya di Mekah. Itu namanya himar ahliyah yang biasa ditunggangi himar, banyak keledai. Cuman yang jinak yang tinggal di perkampungan bersama masyarakat itu haram di Mekah. Lain yang himar wahsyah. Jadi ada 2, ada himar ahliyah, ada himar wahsyah. Kalau himar ahliyah ini himar jinak, haram di Makkah. Kalau himar wahsyah itu himar yang ini halal di Makkah. Ada yang menyebutkan himar wahsyah itu yaitu yang kita sebut dengan zebra atau himar wahsyah, halal di Makkah. Kepada kita tadi itu himar. Wa fiha ja'athu ma'iyatul qibathiyatu wa bagluhu duldul. Pada tahun yang ke-7 Hijrah, Mariyatul Qibathiyah datang menemui Nabi. Kemudian juga Bilal. Jadi Nabi itu punya tunggangan, dinamai Nabi dengan Duldul. Jadi tunggangan Nabi itu Bilal. Kalau Bilal ini peranakan perkawinan silang antara kuda dengan himar. Nah anaknya tuh Bilal. Kalau bahasa kita itik ya pun mau itik badar kawin anaknya Salati dan itu. Jadi Bilal itu apa? Anak silang lah, perkawinan silang antara kuda dengan himar, bahasa atau Bilal atau Badal. Nah, jadi tunggangan Nabi Bilal. Nah tunggangan Nabi Bilal ini Nabi beri nama dengan Duldul. Jadi memang orang Arab itu bisi unta, bisi tunggangan itu masing-masing tinggalannya. Ya salah satunya Nabi punya tunggangan Bilal diberi nama dengan Duldul. Wa fiha ghayrun dzalik. Dan pada tahun yang ke-7 Hijrah banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang terjadi juga selain yang disebutkan.
Karena ini oleh Syekh Nawawi Banten sekilas. Kalau ibarat dimuat satu persatu sampai habis tuh di dalam kitab-kitab yang ganal atau panjang keterangan. Intinya Nabi berada di Madinah mulai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai tahun ketujuh. Banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berada di Madinah. Cuman juga ketika Nabi di Madinah mulailah kekuatan umat Islam itu kelihatan kuat. Yang mana ketika Nabi berada di Mekah ditindas oleh kafir Quraisy, akhirnya hijrah ke Madinah. Nah di Madinah Nabi bersama para sahabat, Islam pun tumbuh pesat dan kuat. Maka orang Madinah pun disebut dengan kaum Ansar, kaum yang menolong. Sementara orang Mekah yang pindah ke Madinah disebut dengan muhajirin, orang-orang yang hijrah atau orang-orang yang pindah. Wa fi sanati saminati kanat ghazwatul fathi fattahallahu Makkah fi Ramadan wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya tahun yang ke-8 Hijrah ini penaklukan kota Mekah. Arti penaklukan kota Mekah, Mekah sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Yang asal mulanya kaum muslimin hendak ke Mekah, hendak haji, hendak umrah, itu harus berhubungan banyak. Kalau seseorangan itu bisa dibunuh, ditangkap kafir Quraisy. Yang ketiga, Mekah sudah bisa ditaklukkan, maka amanlah kaum muslimin hendak melaksanakan ibadah haji dan umrah, hendak surangan, hendak malam, hendak siang, kapanpun masuk ke Mekah aman. Karena ketika itu Mekah sudah ditaklukkan kaum muslimin. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi ya waliyyatu sallallahu alaihi Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا وفهما وحفظا وهداية وتوفيقا. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.